Pernah nggak, Bapak Ibu, merasa seperti orang yang dulu begitu dibutuhkan, tapi sekarang seolah tak dianggap lagi? Anak-anak yang dulu selalu mencari kita, kini bicara sekenanya, bahkan kadang lupa menyapa. Rasanya sakit, ya? Tapi tenang, hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu bicara dari hati ke hati, tentang bagaimana mengembalikan rasa hormat itu, tanpa marah, tanpa memaksa, tapi dengan cara yang benar-benar membuat anak kembali menghargai kita. Pernah nggak, Bapak atau Ibu, duduk diam di ruang tamu, lalu tiba-tiba teringat masa-masa ketika anak-anak dulu kecil, saat mereka selalu mencari kita, minta pelukan, minta nasihat, bahkan hal kecil seperti nanya, "Bu, aku pakai baju ini bagus nggak?" Tapi sekarang, entah kenapa semuanya terasa jauh berbeda. Mereka sibuk, jarang pulang, jarang telepon, bahkan kadang kalau bicara pun rasanya seperti nggak ada hormat lagi. Mungkin Bapak Ibu pernah merasa seperti itu, seolah keberadaan kita sudah nggak begitu berarti. Dan itu menyakitkan, ya? Karena dalam hati kita, cinta ke anak nggak pernah berkurang sedikit pun. Tapi perlakuan mereka seakan nggak sama lagi. Saya tahu rasanya. Karena banyak orang tua yang diam-diam memendam hal itu. Mereka nggak berani mengeluh. Tapi setiap kali pintu rumah tertutup setelah anak pergi, dada rasanya sesak. Bukan karena marah, tapi karena sedih. Karena kita cuma ingin dihargai, dihormati, dilihat sebagai orang yang masih punya arti. Dan di video ini, kita akan bicara dari hati ke hati tentang hal itu. Tentang bagaimana menghadapi saat anak tak lagi menghargai kita. Dan lebih penting, bagaimana mengembalikan rasa hormat itu, tanpa marah, tanpa memaksa, tapi dengan cara yang kuat, lembut, dan penuh wibawa. Kita akan bahas 6 cara yang bisa mengubah hubungan yang dingin menjadi lebih hangat lagi. Tapi pertama-tama, mari kita mulai dari hal yang paling penting, memahami diri sendiri terlebih dahulu. Seringkali, ketika anak mulai bersikap kurang hormat, reaksi pertama kita adalah merasa kecewa dan tersinggung. Wajar, siapapun akan merasa begitu. Tapi di balik itu, ada satu hal yang perlu disadari. Kadang anak bersikap seperti itu bukan semata karena mereka tidak menghargai kita, tapi karena mereka melihat kita dengan cara yang berbeda dari dulu. Dulu mereka melihat kita sebagai sosok kuat, pelindung, pemberi solusi. Sekarang, ketika mereka dewasa dan punya kehidupan sendiri, mereka merasa lebih tahu. Dan tanpa sadar, mereka mulai memperlakukan kita seolah tak lagi penting. Tapi disinilah letak kekuatan kita. Kita bisa mengubah cara mereka memandang kita. Caranya dimulai dari dalam diri. Bukan dengan menuntut respek, tapi menunjukkan bahwa kita masih punya harga diri. Misalnya begini, kalau anak berkata dengan nada tinggi atau kurang sopan, jangan langsung membalas dengan amarah atau diam terluka. Tarik napas, lihat matanya, lalu katakan dengan tenang, "Nak, Ibu tidak suka kalau kamu bicara seperti itu. Ibu sudah tua, tapi bukan berarti Ibu pantas diperlakukan dengan cara seperti itu." Nada yang tenang tapi tegas seperti itu punya kekuatan luar biasa. Karena anak akan merasakan sesuatu yang mungkin sudah lama hilang, wibawa orang tua. Itu adalah langkah pertama. Kembalikan wibawa, tanpa perlu berteriak. Karena semakin kita berusaha keras meminta dihargai, justru makin terasa lemah. Tapi ketika kita menunjukkan ketenangan, batas, dan rasa hormat pada diri sendiri, anak akan belajar menghormati kita lagi. Dan Bapak Ibu tahu apa yang sering dilupakan banyak orang tua? Bahwa respek tidak datang dari usia, tapi dari sikap. Kadang, anak tidak menghargai kita bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka lupa siapa kita dulu. Maka tugas kita adalah mengingatkan mereka, bukan dengan kata-kata, tapi lewat tindakan. Misalnya, tetap menjaga kemandirian sekecil apapun. Masih bisa mengurus diri, melakukan hal-hal kecil tanpa selalu bergantung. Anak yang melihat orang tuanya masih aktif dan tegar, akan perlahan merasa kagum lagi. Mereka akan berpikir, ternyata mama masih kuat. Ya, papa masih bisa. Ya. Dari sana, respek tumbuh kembali. Bukan karena diminta, tapi karena diperlihatkan. Sekarang, setelah kita belajar menegakkan wibawa tanpa marah, ada satu langkah penting berikutnya. Memaafkan, tanpa melupakan harga diri. Saya tahu, ini bagian yang paling sulit. Bagaimana mungkin kita bisa memaafkan anak yang berkata kasar,
yang melupakan kita, atau bahkan yang membuat kita menangis. Tapi Bapak Ibu, memaafkan bukan berarti membenarkan. Memaafkan berarti membebaskan diri dari beban. Karena ketika hati kita masih penuh luka, setiap kata anak, sekecil apapun, akan terasa tajam. Tapi begitu kita belajar melepaskan, hati kita jadi lebih tenang. Dan di saat itulah, cara kita berbicara, menatap, dan bersikap jadi lebih lembut. Anak akan merasakannya. Mereka mungkin tidak langsung berubah, tapi perlahan, mereka akan sadar, Mama nggak lagi marah, tapi aku merasa bersalah. Itulah kekuatan memaafkan. Diam-diam bisa mengetuk hati yang paling keras sekalipun. Jadi dua hal ini, menjaga wibawa dan belajar memaafkan, adalah fondasi. Keduanya saling melengkapi. Karena untuk dihormati, kita harus tenang. Dan untuk tenang, kita harus melepaskan amarah. Bayangkan kalau Bapak Ibu bisa menatap anak tanpa rasa sakit lagi. Hanya dengan kedewasaan, kasih sayang, dan batas yang jelas. Tidak lagi menunggu mereka meminta maaf, tapi memilih untuk berdiri tegak, menjadi pribadi yang bijak. Di situ, hubungan mulai berubah. Anak mungkin tidak langsung bilang, maaf, tapi mereka akan mulai memperhatikan nada bicara mereka. Mereka akan mulai menurunkan suara. Dan pelan-pelan, rasa hormat itu akan tumbuh lagi. Karena pada akhirnya, anak-anak belajar bukan dari nasihat, tapi dari contoh. Dan Bapak Ibu, tanpa sadar, masih punya pengaruh besar dalam hidup mereka. Jadi jangan merasa terlambat untuk memperbaiki hubungan. Tidak ada kata terlambat untuk kembali dihargai. Sekarang, setelah hati mulai tenang dan wibawa mulai berdiri kembali, ada langkah berikutnya yang jauh lebih dalam. Langkah yang membuat anak tidak hanya menghormati, tapi juga kembali menghargai keberadaan kita dalam hidup mereka. Dan langkah itu adalah membangun kembali hubungan, bukan sekadar memperbaiki suasana. Karena terkadang, yang rusak di antara orang tua dan anak bukan cuma komunikasi, tapi ikatan emosionalnya. Anak bisa tetap bicara, tetap datang, tetap sopan di luar, tapi di dalam hati, jarak sudah terbentuk. Dan kalau jarak itu tidak dijembatani dengan kehangatan, maka setiap percakapan akan terasa dingin. Bapak Ibu mungkin pernah merasakannya, ketika anak datang berkunjung, tapi suasananya canggung. Mereka sibuk dengan ponsel, menjawab sekenanya, atau cepat-cepat pamit. Kita ingin bicara dari hati ke hati, tapi rasanya ada dinding yang tak terlihat. Nah, disinilah langkah ketiga berperan. Bangun kembali kedekatan lewat empati, bukan lewat nasihat. Sebagai orang tua, kita sering merasa sudah tahu apa yang terbaik. Dan memang benar, pengalaman hidup kita jauh lebih panjang. Tapi kadang, yang anak butuh bukanlah nasihat, melainkan didengarkan. Coba sesekali biarkan mereka bercerita tanpa disela. Dengarkan, bukan untuk menjawab, tapi untuk memahami. Misalnya saat anak mengeluh tentang pekerjaannya, jangan buru-buru berkata, makanya dulu mama udah bilang, jangan ambil kerjaan itu. Itu membuat mereka merasa dihakimi, bukan dipahami. Coba ubah sedikit dengan berkata, wah, pasti capek banget ya, nak. Mama bisa bayangin rasanya. Kalimat sederhana seperti itu bisa mencairkan suasana. Anak yang merasa dipahami akan lebih terbuka. Dan ketika mereka terbuka, disitulah hubungan mulai hangat lagi. Dari sana, kita bisa perlahan menanamkan nilai-nilai yang dulu mereka lupakan, termasuk rasa hormat. Kadang, anak jadi keras karena merasa tidak didengar. Mereka ingin diakui sebagai orang dewasa. Tapi begitu kita mendengarkan tanpa menggurui, mereka akan sadar sendiri bahwa orang tua bukan musuh, tapi tempat pulang yang aman. Dan rasa hormat lahir dari rasa aman itu. Namun, Bapak Ibu, membangun empati saja belum cukup kalau tidak diikuti dengan langkah keempat, yaitu menetapkan batas yang sehat. Ini seringkali sulit bagi banyak orang tua, apalagi yang hatinya lembut. Kita ingin anak bahagia, jadi seringkali kita diam saja meskipun mereka bersikap tidak sopan, atau meminta sesuatu yang sebenarnya memberatkan. Tapi justru disitulah masalahnya mulai muncul. Ketika orang tua selalu mengalah, anak bisa kehilangan rasa hormat. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka terbiasa. Mereka berpikir, ah, mama pasti mau kok. Papa nggak akan nolak. Dan lama-lama, hubungan berubah.
Bukan lagi antara orang tua dan anak, tapi seperti antara pemberi dan penerima. Padahal, cinta orang tua bukan berarti selalu mengatakan, iya. Kadang, rasa sayang yang sejati justru terlihat dari keberanian untuk berkata, tidak. Misalnya, ketika anak meminta bantuan finansial yang jelas-jelas di luar kemampuan, katakan dengan lembut tapi tegas, "Nak, ibu ingin bantu, tapi saat ini belum bisa. Ibu juga harus menjaga kesehatan dan kebutuhan ibu sendiri." Nada seperti itu menunjukkan bahwa kita masih punya batas, dan bahwa kebutuhan diri sendiri juga penting. Dan percayalah, anak yang dewasa sebenarnya akan menghormati batas itu. Mereka mungkin kecewa di awal, tapi di dalam hati, mereka tahu, orang tua mereka bukan orang lemah. Justru itu yang membuat respek tumbuh lagi. Karena di mata manusia manapun, sosok yang punya prinsip lebih dihormati daripada yang selalu mengalah. Tapi bagaimana kalau anak marah? Bagaimana kalau mereka menuduh kita pelit, berubah, atau tidak sayang lagi? Tenang, jangan terpancing. Biarkan mereka meluapkan emosi, tapi jangan mundur. Kadang butuh waktu agar anak memahami alasan kita. Tapi ketika mereka melihat konsistensi, bahwa kita tidak marah, tapi juga tidak menyerah, mereka akan mulai belajar menghormati keputusan kita. Sikap tenang tapi teguh itu seperti pohon tua yang kuat di tengah badai. Tidak perlu berteriak, tidak perlu melawan, tapi tetap berdiri kokoh. Dan anak-anak, cepat atau lambat, akan menyadari, ternyata, orang tuaku tetap bijak, meski sudah tua. Bapak Ibu, di titik ini hubungan mulai berubah pelan-pelan. Kita sudah menjaga wibawa, memaafkan, belajar mendengarkan, dan menegakkan batas. Tapi ada satu hal lagi yang seringkali justru mempercepat kembalinya rasa hormat. Menemukan kembali jati diri di luar peran sebagai orang tua. Karena banyak orang tua tanpa sadar kehilangan dirinya saat anak mulai menjauh. Hidupnya hanya berputar di sekitar anak. Dan ketika anak sibuk atau menjauh, hidup terasa kosong. Padahal, setiap orang, termasuk kita yang sudah lanjut usia, tetap berhak punya kehidupan yang berarti. Coba bayangkan, kalau anak melihat orang tuanya masih aktif, punya kegiatan, bersosialisasi, tersenyum, punya semangat baru, apa yang mereka rasakan? Mereka akan bangga. Mereka akan melihat kita bukan sebagai orang tua yang ditinggalkan, tapi sebagai teladan hidup. Dan rasa hormat yang lahir dari kebanggaan itu jauh lebih kuat daripada rasa hormat karena takut atau kewajiban. Misalnya, ibu mulai ikut komunitas menulis, atau bapak ikut kelompok senam pagi di taman. Hal-hal kecil seperti itu bisa mengubah cara anak memandang kita. Mereka akan berpikir, "Mama keren ya, masih aktif," atau "Papa hebat, masih semangat belajar hal baru." Dari situ, mereka mulai kembali menghargai. Karena mereka melihat, orang tuanya tidak larut dalam kesedihan, tapi terus tumbuh. Dan sebenarnya, inilah inti dari semua langkah. Kita tidak bisa memaksa anak untuk berubah, tapi kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena perubahan sejati seringkali datang diam-diam. Bukan dari apa yang kita katakan, tapi dari apa yang kita lakukan. Pelan-pelan, ketika mereka melihat kita berubah, mereka akan ikut berubah. Mereka mulai bicara dengan nada yang lebih lembut, mulai ingat untuk mengabari, atau bahkan sekadar berkata, "Ma, Papa, apa kabar?" Itu momen kecil, tapi sangat besar artinya. Dan ketika momen itu datang, Bapak Ibu akan tahu, semua kesabaran, semua usaha menahan diri, semua doa yang dulu terasa sia-sia, ternyata tidak pernah hilang. Karena pada akhirnya, cinta yang tulus dan wibawa yang tenang selalu menemukan jalan pulang. Sekarang, setelah kita tahu bagaimana menjaga wibawa, memaafkan, membangun empati, dan menegakkan batas dengan bijak, ada satu hal terakhir yang membuat semua ini benar-benar utuh. Langkah yang akan memastikan hubungan dengan anak bukan hanya membaik sesaat, tapi bertahan hangat untuk selamanya. Dan langkah terakhir ini, Bapak Ibu, adalah belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Karena seringkali, alasan kita merasa tidak dihargai bukan hanya karena anak berubah, tapi juga karena kita terlalu menggantungkan kebahagiaan pada mereka. Kita mencintai dengan seluruh hati, tapi tanpa sadar, kita menyerahkan seluruh diri. Dan ketika anak mulai sibuk, menjauh,
atau berbicara dengan nada dingin, dunia kita terasa runtuh. Padahal, cinta orang tua tidak seharusnya membuat kita kehilangan makna hidup. Cinta itu tetap besar, tapi harus diimbangi dengan rasa hormat kepada diri sendiri. Itulah yang akan menjadi fondasi terakhir dalam mengembalikan respek anak, menjadi pribadi yang utuh, meskipun anak tidak selalu ada di sisi kita. Bayangkan begini, Bapak Ibu, ketika anak melihat kita masih bisa tertawa, masih bisa menikmati sore sambil menyeruput teh, masih bisa beraktivitas, membantu orang lain, atau bahkan punya semangat baru, mereka akan kagum. Mereka akan melihat bahwa orang tuanya bukan sosok yang lemah, tapi seseorang yang penuh kehidupan. Dan kagum itu, diam-diam, akan berubah menjadi hormat. Tapi untuk sampai di titik itu, kita harus berdamai dulu dengan kenyataan bahwa anak bukan lagi anak kecil. Mereka punya hidup sendiri, punya cara berpikir sendiri, dan kadang, mereka akan mengambil jalan yang tidak kita setujui. Tapi tak apa, karena peran kita sekarang bukan lagi mengendalikan, melainkan memberi arah lewat teladan. Tidak perlu lagi berkata panjang lebar, kamu harus begini, harus begitu. Cukup tunjukkan lewat sikap. Ketika mereka melihat kita tetap sabar meski disakiti, tetap lembut meski diabaikan, tetap bahagia meski sendirian, di situ mereka belajar sesuatu yang tidak bisa didapat dari sekolah manapun. Bagaimana menjadi manusia yang kuat dan berkelas. Dan itulah cara paling dalam untuk mendapatkan kembali respek dari anak, bukan dengan tuntutan, tapi dengan keteguhan. Anak mungkin tidak langsung mengatakan, maaf, atau, aku menghargai mama, papa, tapi hati mereka akan mulai melunak. Mereka akan mulai berpikir 2 kali sebelum berbicara kasar, mulai menyesuaikan nada bicara, bahkan mungkin mulai mencari waktu untuk lebih dekat lagi. Saya tahu, tidak semua proses ini mudah. Kadang kita akan menangis sendiri di malam hari. Kadang kita merasa lelah, merasa perjuangan ini sepihak. Tapi percayalah, Bapak Ibu, setiap kebaikan yang kita tanam, tidak pernah hilang. Bisa jadi butuh waktu. Tapi pada akhirnya, cinta orang tua yang tulus akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan kalaupun suatu hari anak tetap sibuk, tetap jarang datang, atau tetap kurang menghargai seperti dulu, jangan biarkan itu membuat Bapak Ibu merasa kecil. Karena nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa sering anak menelpon, tapi oleh seberapa damai hati kita ketika melihat diri di cermin. Anak akan tumbuh, dunia mereka akan berubah. Tapi satu hal yang tidak pernah bisa mereka gantikan adalah siapa kita dalam hidup mereka. Kita tetap rumah pertama mereka, tempat pertama mereka belajar tentang cinta, kesabaran, dan kekuatan. Jadi meskipun sekarang mereka lupa, hati mereka pasti masih menyimpan jejak itu. Dan cepat atau lambat, mereka akan kembali mencarinya. Bapak Ibu, saya ingin Anda ingat satu hal sederhana. Kehormatan bukan sesuatu yang diminta, tapi sesuatu yang terpancar. Kalau kita menjaga sikap, tetap sabar, tetap punya semangat, dan tetap memperlakukan diri dengan hormat, maka dunia, termasuk anak kita, akan perlahan mengikuti. Tidak ada orang tua yang sempurna, tapi setiap orang tua bisa menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan dengan menyesali masa lalu, tapi dengan menciptakan hari ini yang lebih bijak. Karena semakin kita tenang, semakin besar wibawa kita. Semakin kita menerima, semakin luas cinta kita. Dan di usia sekarang, bukankah itu yang paling indah? Menjadi orang tua yang tidak lagi bergantung pada penghargaan orang lain untuk merasa berarti, tapi yang tahu, dalam diam, bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik. Jadi mulai hari ini, jangan lagi memikirkan, kenapa anakku tidak menghargai aku. Tapi ubah menjadi, apa yang bisa aku lakukan agar aku tetap layak dihargai. Karena ketika kita fokus memperkuat diri, bukan menunggu perubahan dari anak, maka perubahan itu akan datang dengan sendirinya. Bapak Ibu bisa mulai dari hal kecil, tersenyum saat anak datang, meski dalam hati masih perih. Menjawab pesan singkat dengan nada lembut, tanpa sindiran. Menunjukkan semangat baru, meski cuma dengan menceritakan hal kecil yang membuat bahagia hari ini. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil seperti itu. Dan pada akhirnya, semua yang kita bicarakan hari ini bermuara pada satu hal. Cinta dan wibawa harus berjalan beriringan. Tanpa cinta, wibawa terasa dingin. Tapi tanpa wibawa, cinta kehilangan hormat. Ketika keduanya seimbang, ketika kita bisa menyayangi tanpa kehilangan diri sendiri,
maka hubungan dengan anak akan berubah menjadi sesuatu yang lebih dewasa, lebih hangat, dan lebih penuh rasa hormat dari kedua sisi. Jadi Bapak Ibu, jangan menyerah. Kalau hari ini rasanya belum ada perubahan, percayalah, setiap langkah kecil menuju ketenangan sedang membentuk masa depan yang lebih baik. Teruslah jadi versi terbaik dari diri sendiri, orang tua yang bijak, penuh kasih, dan tetap punya harga diri. Karena itu bukan hanya mengembalikan respek anak, tapi juga memberi kita kedamaian yang sejati. Dan kalau Bapak Ibu merasa video ini menyentuh hati, jangan lupa bagikan di kolom komentar pengalaman Bapak Ibu sendiri. Siapa tahu, kisah Bapak Ibu bisa menguatkan orang tua lain yang sedang berjuang juga. Tekan tombol suka, dan jangan lupa subscribe, supaya kita bisa terus saling menguatkan lewat cerita dan nasihat penuh kasih seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingatlah, dihargai itu penting, tapi menghargai diri sendiri, itu yang membuat kita benar-benar berharga. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga hati Bapak Ibu selalu damai, kuat, dan penuh cinta.